Hey guys, long time no see. DK is here, your host today. To be honest, gue cukup memaksakan diri untuk memulai konten ini karena ya rasa malas sudah mulai menggerogoti jiwa. It's kinda weird, so that's why I try hard to come back. Open the laptop, activation my phone's hotspot and connect it to the laptop. Click on the edge and ta-da! No idea still. And I opened the shortcut. Guess what? Browsing on ChatGPT and asking the main trend in Indonesian for my ideas. So what's next? Are you curious? Ready? Let's play. Maybe for those who already know this channel from the start, notice my personality in this content totally different. I don't know it's good or not, but let me to continue my script. Well, yeah, setelah menanyakan perihal tren yang marak di Indonesia, gue disuguhkan dengan topik yang general, tapi menarik untuk dibahas karena for the update, mereka tuh ada perkembangan dan viral dengan beritanya masing-masing. Topik pertama adalah penggunaan sosial media. Well, kita tahu sosial media tuh jadi wadah dari berbagai masalah sebagai oke, sebagai tempat bersosialisasi, curhat, terus ngatain orang, sampai ya ada sih beberapa yang melakukan transaksi juga. Ya gue nggak akan menulis skrip yang membahayakan diri gue by the way. So menurut kalian gimana? Gue benci mengatakan ini tapi ya karena sosial media lah ketenangan gue direnggut. Aduh, ya plus minus sih. Tapi begitulah adanya, and I still enjoy the content of the social media. Topik kedua adalah pendidikan online. I will give my credit to COVID. Pandemi membuat kita, khususnya gue yang bisa melampaui batas apa yang gue bisa. Gue inget beli course online gitu yang diskon 90, bahkan ada yang sampai 99% gitu. That's promo. Ya, ketika pandemi. Dan course apa yang gue beli? Programming dari C++, terus ada data science, machine learning, sampai gue ikut bootcamp full stack developer. And you know what? Sekarang harganya udah sampai 10 sampai 50 kali lipat. Dan apakah sekarang gue jadi programmer? No, but still worth it. Topik ketiga adalah kesehatan mental. Katanya sih dikit-dikit kok kesehatan mental. Maybe gue mau sedikit mengulang perkenalan gue karena terkait dengan topik ini. Halo, gue Diki, mahasiswa psikologi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Saat ini aktif freelance sebagai peer counselor di salah satu startup storytelling. Pernah terlibat pada kegiatan PMI menjadi Psychological Support System aka PSP for doing PFA, Psychological First Aid, pertolongan pertama psikologi pada korban gempa di suatu daerah. Lalu juga pernah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Emotional Health for All, dan setelahnya tergerak untuk membuat program di Sudoku Talks, yaitu support system yang diikuti oleh 6 peserta dan dibantu rekan yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi. Dan ya mendapatkan rating yang hampir mendekati sempurna, yaitu 4,9 dari 5 dari berbagai aspek seperti insight, keamanan bercerita, terus kenyamanan bercerita dan lain sebagainya. Selain itu rekan gue juga kok gue sih ya rekan saya juga jadinya memiliki pengalaman handling klien sebagai peer counselor, di mana nggak semua lulusan psikologi itu memiliki kesempatan tersebut gitu. Boleh gak kasih tepuk tangan dulu gitu. Oke, by the way, next Sudoku akan terus mengadakan program lainnya terkait dengan kesehatan mental. Ya, kapannya belum pasti, yang jelas doain aja semoga gue nggak mager-mageran. So, it's overview dari Sudoku Talks. Bridgingnya bagus gak sih? Oke, topik keempat. Kreativitas digital. Well, ini bisa disangkut pautin lagi sebenarnya sama Sudoku Talks. Tapi biar fair ya, kita bahas yang lain aja lah ya. Gue sempat singgung kalau sosial media itu merenggut
ketenangan gue gitu. Yup, ini adalah salah satu dampaknya gitu. Kreativitas digital itu bisa dibilang sangat luas gitu. Jadi kayak satu kreator itu bisa memiliki kreativitasnya masing-masing. Meskipun dengan ya bisa dibilang konsep yang sama atau bahkan copycat. Tapi ya gak usah takut sih menurut gue kalau ada yang ngikut-ngikutin, karena meskipun konsepnya sama, gue percaya bahwa dalam karya itu terdapat orisinalitas dari setiap kreatornya. Dan hal ini juga masih banyak pro kontranya yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Kemudian topik kelima, pop culture. Well, ini banyak banget ruang lingkupnya, kayak film, musik, mode, yang menurut gue juga kebanyakan hmm, kayak kreativitas digital juga sih. Mereka tuh selalu datang dan meramaikan dengan arus yang sangat cepat. Banyak banget yang bisa diambil gitu dari topik ini. Cuman ya saking banyaknya, semoga aja alur yang gua akan bawa gitu nggak kemana-mana, alias stay on the track. Topik keenam adalah pendidikan seks. Ya, kesadaran tentang pendidikan seks yang jujur aja ya, semula tuh awalnya tabu. Menjadi suatu hal yang biasa dikonsumsi di ranah circle, at least sampai situ dulu sih. Karena ya for sure masyarakat kita tuh belum 100% gitu menerima di beberapa kasus. Tapi ya yang katanya orang open minded gitu. Kayak saking open minded itu mereka tuh sharing gitu. Bahkan dia sampai nggak tahu tempat. Eh, flexing kali ya maksud gua. Oke, topik ketujuh, teknologi. Ini salah satu hal yang membuat gue konsius sih. Ya karena dari teknologi tuh gue belajar berpikir jernih menggunakan logika gitu untuk memberikan boundaries dari apa yang gue lihat, dengar, dan rasakan. Rasakan. Ya kalian bisa notice sih bahwa keenam topik sebelumnya itu tuh ya cukup dinamis gitu perubahannya karena disrupsi dari teknologi. So nggak heran kan kalau gue menyarankan kalian gitu untuk melek teknologi gitu, supaya ya tahu gitu bagaimana teknologi itu bekerja dan kalian bisa berbuat lebih bijak gitu dalam menggunakannya. Itu sok tua banget gak sih? Cuman ya oke, semoga paham poinnya. Wah, jujur gue capek juga sih baca skrip sambil main sudoku. Gue tuh awalnya sempet baca, jadi kayak cuma sekitar baca doang, dan gue tuh kayak wah gue atraktif banget gitu. Cuman ya sambil main sudoku, anjir lumayan susah sih, dan ya kayak udah lumayan lama juga gue nggak melakukan hal seperti ini, karena ya tadi udah gue sebut gue lagi males banget, gue lagi capek. Dan ya kurang lebih next kita akan bahas topik yang berhubungan dengan itu, dan gue yakin topik tersebut tuh masih akan selalu ada, selalu update, dan kalian para listeners aka sharemates, oke, bisa request hal apa yang mau dibahas, boleh banget ya, bantu dikit lah untuk buat ide gitu. So thanks for myself untuk ya udah push untuk buat skrip ini, sekali jadi langsung tag saat ini juga, dan chat GPT atas saran topiknya. Mungkin kalian juga denger gak sih suara-suara dari masjidnya, karena ini jam 4 subuh, like really jam 4 subuh gue baru balik, dan seperti yang gue bilang gue buka laptop terus open chat GPT dan nulis skrip ya. Yeah. So inilah konten yang sedang kalian dengar, seperti itulah. Dan oke, Sudoku Talks juga saat ini sedang berfokus untuk menaikkan produktivitas dan akan terus meningkatkan value kami gitu. So stay tune dan terus support kami ya. So sekian dari gue. Uh, Kayaknya itu aja sih ya. Ya guys. Oke, sekian dari gue, Diki pamit undur suara, and thanks.